ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami jaga angkatan 8 dari Kabupaten Pandeglang. Kami akan mempraktikkan praktik coaching supervisi akademis. Saya Ana Rifianti, jaga angkatan 8 dari SMA FTC Pandeglang sebagai observer. Saya Muhammad Qadri Romdon dari SMPN 1 Pagelaran sebagai coach. Saya Iman Hidayat, berasal dari STM 1, berperan sebagai coach. Terima kasih, selamat menyaksikan. Cek it out. Assalamualaikum Pak Menteri. Ya, Apa kabar nih Pak Menteri? alhamdulillah baik. Saya sudah siap hari ini Pak. Insya Allah sudah siap. Saya dengar Bapak kan hari ini mau melakukan coaching ya Pak ya? Ya betul. Sama Pak Iman. Pak Iman, sama Pak Iman ya. Jadi hari ini saya akan ikut memantau nih kan ya, memantau bagaimana Bapak nanti mengcoaching Pak Iman ya. Tapi sebelumnya saya ingin ada beberapa pertanyaan nih Pak. Ya, yang pertama itu pertanyaannya itu terkait ini Pak, rubrik penilaian. Kayak rubrik ya. Ya, rubrik penilaian. Nanti saya akan menilai kira-kira apa saja gitu ya. Yang pertama nih Pak, ini tentang coach dan coach ya. Jadi apakah nanti coach dan coach itu berjalan sesuai dengan alur gitu Pak. Nah, Bapak sendiri kan sudah paham ya tentang alur Alhamdulillah sudah, mudah-mudahan bisa datang. Oh iya, insya Allah ya Pak ya. Yang kedua itu kita akan, apakah coach itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nanti saya akan melihat apakah Bapak nanti sebagai coach dapat mengajukan pertanyaan mengidentifikasi ya Pak ya, apa yang sudah disampaikan oleh coach. Kemudian yang ketiga itu bagaimana coach menanggapi pertanyaan dari coach. Jadi kita akan bisa perhatikan apakah nanti coach itu sesuai dari coaching misalnya, ada penggunaan, konsentrasi, dan memaksimalkan potensi. Kita mulai ya Pak ya. Siap. Yang pertama itu Pak, ketika Bapak nanti coaching, kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan? Rencana pada coaching kali ini dengan Pak Iman, saya akan menanyakan beberapa hal yang tentang kompetensi coaching, hadiran penuh ya, kemudian berkaitan dengan pertanyaan berbobot, yang ketiga mendengarkan hasil, dan yang terakhir mendengarkan dengan rasa. Coba akan kita gali pada coaching kita. Oke, jadi ada 4 ya Pak ya, ada kehadiran penuh, ada pertanyaan berbobot, interaksi, dan mendengarkan dengan rasa ya Pak ya. Oke, nah selanjutnya ini dari 4 itu berdasarkan strategi mana sih yang Bapak ingin secara spesifik Bapak ingin kembangkan? Sementara ini yang ingin saya kembangkan, yang akan saya gali yang pertama adalah presensinya, atau pembicaraan penuh, dan yang kedua adalah pertanyaannya. Dua aja. Ya, presensi sama pertanyaan berbobot ya Pak ya. Nah, setelah itu kira-kira indikator pencapaian tujuan yang ingin dikembangkan Bapak apa? Saya sih ingin bahwa yang saya coach ini, coach itu Pak Iman dapat menggali potensi yang sudah dimiliki, sehingga Pak Iman ini bisa mengembangkan potensinya yang sudah ada dan menemukan jawaban dan solusinya melalui jalan ini. Luar biasa ya Pak ya. Jadi kita bisa langsung mulai aja ya Pak, kalau Bapak Boleh, sudah siap siap. ini kita bisa mulai langsung coaching ya Pak ya. Nanti saya akan sebagai observer.
sampai Pak Iman ingin ngobrol dengan saya? Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran. Selain itu jumlah murid-murid yang saya ajarkan juga mengerjakan tugasnya hanya 50%. Oh, gitu ya. Lalu apa sih tujuan Pak Iman pada hari ini bertemu dengan saya? Harapan saya itu ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, yaitu tentang antusiasme murid-murid yang sedang saya ajarkan. Oke, menurut Pak Iman nih, hal apa saja yang membuat murid Pak Iman tidak antusias dalam mengikuti pelajaran Pak Iman? Kalau menurut saya, yang saya ingat hal yang menyebabkan murid-murid yang kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan Bapak. Terus terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan bagi murid untuk berpendapat atau aktif berbicara pada saat pembelajaran saya. Jadi begitu permasalahan Pak Iman. Jadi memang ada sekian murid atau banyak murid yang selama ini Pak Iman ajar, ada sedikit atau tidak antusias dalam mengikuti pelajaran Pak Iman, begitu? Ya, menurut saya sih murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak menonton dan tidak membosankan. Saya sih sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak ya. Jadi anak bagaimana caranya anak agar tidak bosan, kemudian antusias dalam mengikuti pembelajaran Pak Iman. Nah, kira-kira nih Pak Iman, menurut Pak Iman apa saja yang bisa membuat murid Pak Iman sehingga murid tersebut bisa antusias dalam mengikuti pelajaran Pak Iman? Hal apa saja? Menurut saya, pembelajaran harus berteman murid. Ya, kemudian murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Terus adanya SPK atau game supaya pembelajaran lebih menarik. Oke. Lalu kira-kira penyebabnya yang muncul ini seperti apa Pak Iman sehingga anak itu tidak antusias dalam mengikuti pelajaran Pak Iman pada saat ini? Kemungkinan tugasnya terlalu banyak ya, dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan penulisan mengenai. Baik, selama ini Pak Iman dalam melaksanakan pembelajaran, sumber apa saja yang sudah Pak Iman implementasikan atau Pak Iman berikan kepada murid atau saat proses belajar? Saat ini sih baru teks pelajaran yang ada digunakan yang dari kurang. Ya betul, bagus sebetulnya. Atau mungkin Pak Iman ada sumber lain yang dapat membantu sehingga anak itu antusias dalam proses pembelajaran? Saya pikir banyak Pak ya. Ya. Misalkan sumber belajar seperti video YouTube, terus artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren, yaitu seperti TikTok atau itu yang ada di Instagram. Bagus sekali itu Pak Iman, saya mengapresiasi metode atau sumber yang Pak Iman disampaikan tadi, dan saya yakin anak-anak nanti akan lebih antusias itu Pak Iman dengan pembelajarannya Pak Iman dengan menggunakan beberapa media pembelajaran. Ya Pak Iman. Kemudian selanjutnya apa komitmen Pak Iman setelah melaksanakan pembelajaran tersebut, atau akan dilaksanakan pembelajaran tersebut dengan menggunakan beberapa sumber pembelajaran?
Yang pertama yang akan saya lakukan adalah merancang pembelajaran yang bersihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi, Pak ya. Sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan buku drama, terus lagu, puisi, pantun atau laporan digital yang jadi apa yang disebut. Oke, Pak Iman, saya pikir memang luar biasa, dan nanti saya tunggu juga ya kabar baiknya seperti apa, dan mudah-mudahan bisa dibagikan kepada rekan-rekan yang lain sebagai bentuk praktek baik Pak Iman sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran Indonesia. Gitu aja mungkin Pak Iman, gimana Pak Iman? Ya, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menarik, terus mengasihkan dan menggunakan beragam sumber belajar yang berkesan. Oke, Pak Iman, semoga berhasil dan tetap semangat. Terima kasih, Pak. Oke. Assalamualaikum Pak Fadri. Waalaikumsalam Bu Ani. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Tadi saya sudah melihat memantau bagaimana proses coaching antara Pak Fadri dengan Pak Iman ya. Betul. Nah, kita sudah di akhir nih Pak ya. Oke. Kita akan melakukan refleksi pasca Bapak tadi melakukan coaching. Betul. Ya, yang pertama nih Pak, apa sih perasaan Bapak setelah tadi melakukan sebagai coach ya, melakukan coaching? Perasaan saya sih sebetulnya lega ya, lega artinya saya bisa memberikan solusi, kemudian bisa juga berbicara dengan Pak Iman bahwa Pak Iman sudah memberikan permasalahannya curhat dengan saya, dan pada akhirnya ada sebuah kebanggaan juga sebetulnya ketika saya bisa memberikan solusi yang permasalahan yang disampaikan oleh Pak Iman kepada saya. Luar biasa ya Pak, karena saya juga tadi melihat Bapak begitu luas gitu ya Pak ya untuk Amin, menjadi amin. seorang coach ya. Saya juga mungkin perlu belajar nih dari Pak Fadri ya. Teknik coaching nih Pak. Oke, nah selanjutnya kan dari Bapak sudah melakukan coaching, kira-kira indikator yang tadi Bapak sebutkan di awal itu ada enggak yang tertinggal menurut Bapak, atau apa saja yang sudah dilakukan? Saya tadi agak sedikit baku ya, mungkin juga tertinggal gitu karena yang pertama ini adalah satu mendengarkan aktif saya, ya kemudian yang keduanya adalah saya masih ragu dengan pertanyaan yang berupa yang saya sampaikan kepada coach. Oke, tapi kalau dilihat ya Bapak itu sudah tadi sudah pertanyaan saya sudah berbobot ya Pak Amin. ya. Tadi juga, Tapi itu mungkin perasaan saya kali ya. Bapak juga sudah melakukan menggali identifikasi, hanya saja mungkin tadi di akhir yang bagian tanggung jawab ya Pak Oh, ya, iya, iya. mengerjakan tanggung jawab daripada coacher itu, Komitmen, ya. Komitmen yang tadi. Tapi alhamdulillah Pak Iman gitu ya, Pak Iman sebagai coach gercep ya Pak ya. Luar biasa itu Pak Iman sebagai coach ya. Luar biasa pasti itu. Tapi ya nanti itu bisa perlu ditingkatkan. Nah, karena hal itu kira-kira apa sih yang perlu ditingkatkan dari hasil coaching tadi Pak? Yang pertama berdasarkan hasil dari masukan Buana itu saya apresiasi dan saya terima, artinya akan saya perbaiki, yaitu yang pertama tadi tentang tanggung jawab ya, kemudian yang saya rasakan yang keduanya sudah saya catat juga, yaitu pertanyaan yang berbeda. Nah, kalau gitu nanti rencana ke depan apa setelah Bapak tahu dari apa yang belum ditingkatkan? Rencananya ke depan apa Pak? Rencana ke depan saya akan memperbaiki apa yang kelemahan-kelemahan yang sudah tadi terjadi ya, sebagai bahan refleksi bagi saya, sehingga pada saat coach berikutnya itu tidak terulang kembali. Semuanya. Terima kasih. Mudah-mudahan. Iya. Kita sama-sama belajar ya Pak ya.
hasil bulan